Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi kali ini saya ingin menyapa Anda dengan sebuah tema yang sangat menarik, yaitunya bagaimana cara mendisiplinkan tenaga pengajar kita di lembaga bimbingan belajar atau kursus. Sahabat-sahabat, bagi Anda para pengusaha bimbingan belajar dimanapun Anda berada, hal yang sering sekali kita sebenarnya sadari bahwa yang menentukan kualitas sebuah lembaga pendidikan itu ya yang terbesar adalah gurunya atau tenaga pengajarnya. Kita tidak akan bisa memberikan sebuah layanan terbaik hanya dengan mengandalkan front office. Kita tidak bisa memberikan layanan terbaik hanya mengandalkan gedung yang mewah. Dan bahkan kita tidak bisa hanya mengandalkan harga yang murah. Tapi kalau tenaga pengajarnya tidak profesional, maka siswa atau orang tua akan lari dari bimbel kita. So, seperti apa sih bentuk tidak profesional tenaga pengajar? Salah satu bentuknya adalah pertama, ya suka datang terlambat. Ya. Yang kedua, kadang-kadang tidak minta izin, tapi tidak masuk. Ya, artinya dia tidak masuk hari itu, tapi tidak minta izin. Yang ketiga, kadang-kadang dia ngajar sambil main handphone di kelas. Yang keempat, dia ngajar, tapi yang diajarinya itu tidak cocok dengan siswa. Artinya ketika siswa nanya, dia nggak paham juga dengan apa yang dia ajarkan. Artinya dia tidak menguasai materi ajar. Nah, teman-teman, semua kendala-kendala tenaga pengajar itu bisa kita atasi dengan satu cara, yaitunya membuat aturan yang jelas, ya, membuat peraturan yang jelas. Jadi pertama-tama Anda harus memiliki dulu di bimbel Anda itu SOP, Standard Operating Procedure tentang guru. Misalkan aturan yang jelas itu contohnya guru wajib datang 15 menit sebelum jam mengajar. Itu contoh. Kemudian yang kedua, guru tidak boleh menggunakan handphone selama mengajar kecuali untuk kegiatan yang sangat penting dan mendesak. Yang ketiga, ya, guru dan siswa juga tidak boleh makan di dalam kelas sehingga nanti membuat kelas kotor dan belajarnya tidak fokus. Yang keempat, misalkan gurunya harus menyiapkan bahan ajar dan mengisi buku batas ajar setelah dia selesai mengajar. Itu contoh-contoh aturan yang ada di bimbel-bimbel biasanya. So, teman-teman, ya kan kita sudah punya aturan, tapi kadang-kadang tidak bisa menjalankannya. Nah, ini masalahnya. Jadi pertama caranya adalah kita harus punya dulu aturan. Setelah kita punya aturan yang jelas dan tegas, jelas ini berarti poin-poinnya jelas, tegas ini berarti orang yang menjalankannya atau ownernya atau manajernya. Yang kedua, lakukan dulu pertemuan dengan guru. Apa tujuan pertemuan ini? Kumpulkan semua guru, lalu sosialisasikan aturan-aturan tersebut. Ya, sehingga tidak ada lagi guru yang berkilah, oh saya nggak tahu, oh loh ini kan baru disosialisasikan, nah dan seterusnya. Jadi sosialisasikan dulu agak 1 atau 2 kali lewat pertemuan. Yang kedua, mungkin bisa dengan cara membuat seperti stiker atau poster di kelas-kelas atau di dinding-dinding luar kelas, agar setiap orang melihat itu terinstal dalam otaknya bahwa di bimbel ini ada aturan, ada ketegasan yang jelas. Itu yang kedua. Kemudian setelah kita lakukan evaluasi, yang ketiga, ya kita terapkan peraturannya. Jika ada yang melanggar, misalkan contoh bermain handphone di saat mengajar, kalau ada CCTV di kelas, kalau kelihatan kalau melanggar, ya sudah, kasih sanksi. Apa sanksinya sesuai dengan yang disepakati bersama-sama dengan guru. Nah, artinya harus tegas, harus benar-benar dijalankan. Jangan sekedar aturan jadi aturan, tapi yang melanggar dibiarkan. Itu tidak akan membuat bimbel kita disiplin atau tenaga pengajar kita disiplin. Dan yang terakhir, yang keempat, ya baru kita cari orang yang mampu menjalankan aturan ini dengan baik. Maka carilah orang-orang yang sulit dinegosiasi tapi juga tidak terlalu kaku. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Itu yang dapat dulu saya sampaikan. Jika Anda ada pertanyaan berikutnya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya akan bahas di video berikutnya. Salam bimbel, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.